bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citarum, ketemu lagi di Ngonci ngobrolin Cibunut. Cibunut bukan ya? Ngobrolin Citarum nih. Kenapa nih ngobrolin Cibunut? Karena sekarang kita lagi ada di Desa Cibunut Berwarna loh teman-teman. Ini tempatnya keren banget dan harus banget Sobat Citarum main ke sini. Sekarang nih Sami lagi sama Ketua RW-nya Desa Cibunut Berwarna, Ketua RW 07, Bapak Herman Sukmana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, damang Pak. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Meni segar banget ya muka Bapak nih ya, Pak Herman ya. Pak, coba ceritain nih Pak, sejarah awalnya Desa Cibunut Berwarna kok bisa seperti ini, mangga Pak? Ya, Cibunut tahun 2015 adalah salah satu kawasan, namanya kawasan bebas sampah ya. Ada program dari Kota Bandung, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, program kawasan bebas sampah. Nah, ini tentunya ada peran fasilitator juga yang mensosialisasikan program itu. Apa sih kawasan bebas sampah? Karena program Kota Bandung itu adalah kawasan bebas sampah dengan gerakannya Kang Pisman. Nah, Kang Pisman kurangi, ya. pisahkan, manfaatkan sampah semenjak dari sumber. Ya. Sumbernya dari rumah. Karena pengelolaan sampah harus dari hulu ke hilir gitu ya. Nah, program itu memang kalau buat saya pribadi begitu bagus ya. Begitu bagus karena kita bicara tentang isu lingkungan, terutama tentang isu dengan persampahannya ya, persampahannya. Di kawasan bebas sampah itu konsepnya adalah satu, kebersihan. Kebersihan, ada penghijauan, ada pemilahan sampah dari sumber, ada pengolahan, ada bank sampah, ada KSM juga, kelompok swadaya masyarakat yang nanti bermitra dengan pengurus RW. Ya. Tapi tentunya yang paling penting adalah di sini peran serta masyarakatnya. Ya. Ada juga mural di kawasan bebas sampah itu, konsep mural juga dimasukkan, di mana mural menjadi mempengaruhi, terutama untuk warga ya, dengan muralnya, dengan infrastrukturnya dibagusin, kita juga warga lebih ngeh terhadap lingkungan seperti itu. Nah, 2015 lah kita bikin, kita masuk dengan program kawasan bebas sampah itu. Ada apa di kawasan bebas sampah? Supaya sampah itu kita bisa perlakukan sebagaimana mestinya, ya, terutama sampahnya. Jadi warga sudah tersosialisasi, sudah teredukasi, sampah harus dipilah dari sumber. Ya. Dan kita jelaskan juga manfaatnya kalau sudah dipilah gitu. Itu sementara teh. Ya. Oh, jadi itu awal dari kawasan bebas sampah. Ya. Kalau idenya nih Kang, pasti kan kalau kita main ke gang-gang gitu Kang ya, itu kan kayak ya udah biasa aja rumah-rumah gitu. Dan ini tuh warna-warni banget loh. Jadi ini kalau boleh lihat petanya mungkin Kang ya. Boleh. Nah, ini tuh kayak beberapa warna. Nah, Sobat Citarum melihatnya ada merah, hijau, kuning dan sebagainya. Ini tuh kawasan Cibunut Berwarna ya, Pak ya. Kok bisa sih ide awalnya dari mana tercetus ide seperti ini gitu, Kang? Ya. Ide ini sebetulnya konsep dari pemuda, dari kalau kita sebut Karang Taruna ya, dari pemuda. Begitu saya jadi ketua RW, kita kan FGD berkumpul semua. Pengurus RT, RW, Karang Taruna, PKK semua berkumpul. Semua harus menyampaikan programnya 2016 itu. Nah, salah satunya adalah program pemuda, konsepnya adalah Cibunut Berwarna. Nah, waktu itu saya tanya konsepnya seperti apa. Karena kampung berwarna mungkin sudah banyak, ada di tempat lain ya. Tapi memang kita konsepnya berbeda. Cibunut dengan labirinnya, dengan gang bulak-beloknya. Iya, gang Seribu Punten katanya gitu. Gang Seribu Punten, gang Senggol Bacok katanya. Aduh, itu kalau guyonan gitu ya. Bagaimana kita ciptakan supaya tidak, apalagi jangan sampai menuju stigma kumuh ya. Nah, kita terima program itu, konsepnya Cibunut Berwarna, satu RT satu warna rumahnya. Oh, satu RT satu warna rumahnya. RT 1 warna hijau, RT 2 warna biru, RT 3 warna pink, 4 kuning, dan ada 5 RT lainnya. 5 RT. Ya, jadi seluruhnya ada 10 RT. Oh, 10 RT. Tapi yang ada terkena konsep Cibunut Berwarna adalah 9 RT. 9. Kenapa, Pak? 9 RT aja. Iya, karena RT yang ke-10 itu lebih di pertokoan. Kantor dan pertokoan di Jalan Sunda. Oh, jadi
kita tidak ikutkan ya, tapi tetap itu wilayah kita gitu. Nah yang 9 RT ini menjadi Cibunut berwarna. Satu RT satu warna dengan konsep dulu muralnya itu, jadi selain berwarna ada mural juga. Mural dengan ada tematiknya, seperti di sini ada permainan anak-anak, kita lewat visualisasinya ada gitu ya. Nanti malah ke depan harus dengan aplikasinya juga gitu, ke depan. Nah itu Cibunut berwarna. Idenya tentu saja ini kita berkolaborasi. Kita dapat sponsor ya, dapat sponsor dari chat. Kita juga berkolaborasi dengan Ikatan Alumni ITB Jawa Barat ada yang juga, menjadi mediatornya untuk mencari sponsor. Nah Cibunut berwarna diresmikan oleh dulu Pak Wali Kota Kang Ridwan Kamil tahun 2017 bulan November ya. Jadi Cibunut berwarna sekarang sudah masuk ke 5 tahun. 5 tahun. Ya. Nah, kalau kawasan bebas sampah dari tahun 2015. Oh, jadi duluan kawasan bebas sampah ya? Justru, jadi pas 2015 itu belum ada warna-warni, belum, Pak? Oh, belum. Tapi sudah ada kolaborasi kita dengan berbagai komunitas dari kampus, gitu ya, dari kampus. Karena di kawasan bebas sampah ada konsep mural juga. Nah, dulu bukan anak-anak kita, bukan warga kita yang membuat mural itu, malah komunitas dari kampus gitu. Setelah komunitas membuat, anak-anak kita jadi terpancing. Udah hoyong cenanya. Oh, Om RW, kita juga bisa lebih bagus bikin. Kenapa diam saja? Ayo tuh bergerak gitu. Nah dari sana mungkin ide mereka juga muncul bagaimana mencari sponsor ya, mencari CSR. Alhamdulillah kita dapat CSR dulu ya dari tahun 2017 itu. Sampai diresmikannya oleh Kang Emil gitu, sampai sekarang. Jadi perbedaan nih Kang Cibunut berwarna sama apa ya desa-desa yang lain ini apa aja nih Kang selain yang tadi disebutin? Iya bedanya mungkin karena tagline pemuda juga di Cibunut Finance itu mereka ingin menciptakan ya, jadi kampung kreatif berwawasan lingkungan. Nah, kampung kreatif berwawasan lingkungan. Jadi kreativitasnya ada di Cibunut berwarnanya. Nanti di lingkungannya ada pemilahan, pengelolaan dan pengolahan sampah, sampah organik maupun anorganik. Itu yang membedakan ya dengan kampung lainnya. Dan berbagai komunitas yang sudah berkolaborasi di sini seperti dari Teresa Sarasvati ya. Teresa kesini juga? Kesini juga membuat. Penelusuran nggak? Iya. Penelusuran jadi, juga, aduh. Waktu itu Teresa bikin apa namanya? Vlog gitu Pak, vlog. Acara apa? Di kita kan sering ada, dari udah berapa tahun anak-anak kita sering bikin acara, kalau Agustusan bikin acara Jerit Malam namanya. Oh Jerit Malam, aduh. Ya, Jerit Malam itu Pak? Ya, jadi satu RW ini lampunya, apalagi lampu luar dimatiin semuanya. Nah sama panitia Agus itu dibikinlah game. Oh games. Si anak-anak itu harus mencari sesuatu di tiap titik posnya gitu. Dan di tiap pos itu banyak hantunya. Aduh. Ada tuyul, ada pocong, ada apa di sini. Tapi itu inspirasi loh Pak. Kan salah satu misalkan nih dimatiin semua lampu itu menghemat energi kan Pak ya? Nah nanti saya ceritain lagi ya. Kan? Salah satunya jadi kemana ya. Nah begitu Teresa mencium Cibunut karena dari apa? Dari program Earth Hour. Iya Earth Hour ya, betul. Jadi ada Earth Hour punya program semalam. Sejam matikan lampu. Matikan lampu betul. Nah kalau buat kita mematikan lampu itu kalau dari acara Jerit Malam bukan 1 jam lagi, bisa sampai subuh. Gitu. Jadi sudah banyak menghemat berapa listrik gitu ya. Untuk listrik. Nah, akhirnya tercium sama Teresa. Teresa Sarasvati ingin membuat sekalian launching albumnya di Gedung Rumentang Siang. Jadi timnya izin Pak RW, saya bikin acara karena acaranya di Gedung Rumentang Siang. Tapi kita pengen acara seperti ya begitu penelusuran. Akhirnya Cibunut ini dijadikan lokasi. Wih, mantap. Registrasi di depan kurang lebih 200-an lebih peserta. Dari Jalan Sunda registrasi. Nah Cibunutnya sendiri dimatikan lampunya sama Karang Taruna. Cibunutnya dijadikan hutan. Di mana daun berserakan, ranting berserakan, asap gitu, kemenyan ada gitu. Kalau kata Teresanya, Pak RW ini yang aslinya jam 7 itu udah ada yang muncul katanya. Untung saya mah gak takut, ya. Karena sama ketua RW, kalau hantunya minta cap nggak dikasih gitu. Nah, itu karena berawal dari kegiatan kita dengan Earth Hour. Jadi kita sering menghemat listrik di acara Earth Hour itu semalam sejam matikan lampu.
Nah awalnya dari jerit malam. Ya. Kalau jerit malam dimulainya begitu jam 9 tank semua mati Oh, lampu iya. itu, digelapin semuanya. Bisa sampai subuh. Keren pisan. Nah, anak-anak ini dia mencari sambil ditakut-takutin Oh, gitu. iya. Seperti Hiburannya itu. gitu ya. Hiburannya. Ini sangat menginspirasi pisan loh Bapak. Nah, kita sekarang ke lingkungan nih. Tadi kan Bapak ngomongin bahwa di sini ada pemilahan sampah. Betul. Coba Pak ceritain ini pemilahan sampahnya itu per RTK atau per RWK. Terus ada apa lagi selain pemilahan sampah lingkungan khususnya spesial di sini? Ya, jadi kenapa harus warga diwajibkan pemilahan sampah ya? Karena seperti kita ketahui ya, bukan kota Bandung saja yang bermasalah dengan sampah. Ya. Mungkin seluruh dunia, seluruh umat manusia merasakan dampak permasalahan dengan Betul. sampah. Kenapa saya tertarik dengan isu sampah? Karena pada tahun 2005 saya sendiri pernah merasakan bagaimana setelah TPA Lewi Gajah meledak, ya dampaknya kan selain korban jiwa 157 jiwa, 2 desa terkubur, Ya. TPA ditutup. Nah dampak selanjutnya apa? Bandung yang terkenal Bandung Lautan Api tiba-tiba harus Bandung menjadi Lautan Sampah, Bandung Pak, ya. Lautan Sampah. Ya. Mau terjadi seperti itu lagi? Tidak dong ya Tidak Pak ya? dong. Nah jadi ada upaya dari BJBS namanya BJBS. Bandung Juara Bebas Sampah, membuat kawasan bebas sampah dengan kolaborasi dengan dinas ya, Ya. dengan gerakan Kang Pismannya. Jadi bagaimana supaya ada pengurangan sampah dari sumber dari wilayah. Ya. Nah itu salah satunya adalah nomor 1 pemilahan sampah dulu dari warga. Nah warga kita sudah teredukasi dari tahun 2015 Oke. harus memilah sampahnya. Ini organiknya. Organiknya kalau sudah terkumpul dari warga, saya kan punya KSM, kelompok swadaya masyarakat. Kelompok swadaya masyarakat ini keliling door to door collection. Ngetok gitu Pak? Ya, tapi awalnya bukan door to door collection dulu, awalnya adalah door to door education. Oke. Door to karena door mengedukasi edukasi. dulu, Pak, ya. Saya selalu manfaatkan momen apapun. Misalkan ada pengajian, tablik akbar, saya selalu selipkan ke Pak Kiainya. Pak Kiai, saya ketua RW, saya punya program, Bandung punya program adalah buat kawasan bebas sampah, di mana warga harus peduli sama sampahnya, harus memilah sampahnya. Kita sampaikan. Kalau sama Pak Kiai kan dia ada dalil, hadis, hukumnya, Iya, iya. bisa menjelaskan ke jamaah gitu. Lewat flyer juga, lewat edaran, lewat grup WA warga, dan yang paling penting adalah door to door edukasi. Iya. Kita sosialisasi dulu, dibikinlah tenaga-tenaga edukatornya diberi pelatihan untuk nanti bagian mengedukasi ke masyarakat. Edukasi itu kan harus disampaikan, sosialisasi, edukasinya, programnya, sampai pemanfaatannya. Ya. Nah itu harus tersampaikan. Jangan sampai ada warga bertanya, ini kalau kita sudah kumpulkan, dikemanain sampahnya? Ya. Takutnya dicampur lagi, nanti dibuang lagi. Nah kita sampaikan ke masyarakat. Organik kalau sudah terkumpul, diolah di kawasan, di wilayah kita. Nah sebagian lagi diolah di Pusat Olah Organik Kota Bandung. Itu di mana Pak? Ada di Babakan Sari, Oh, TPS oke. Babakan Sari, ada di Gede Bage, ada di Jelekong, ada di Dispangtan juga ada, Ya. di Tegalega juga ada, di Pasar Ciwasra ada. Nah tapi selama kita di kawasan bisa mengolah, Ya. mengurangi di kawasan, ya lakukan di kawasan. Seperti di Lapang ini ada beberapa jenis pengolahan, metode pengolahan sampah organik. Dibikin pupuk kompos. Ya. Ya, nah ini kurang lebih di sini 2 hari kan ada jadwal pengambilan sampah organik Seminggu itu. itu berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali. Jadi 2 hari sekali sampah organik itu door to door collection diambil Senin, Rabu dan hari Jumat. Oke, Senin, Rabu, dan Jumat Ya, ya. dan itu diambil oleh tim KSM, kelompok swadaya masyarakat. Alhamdulillah kelompok swadaya masyarakat di RW 7 ini sudah diapresiasi oleh Pak Lurahnya. Dijadikan tim supervisi kelurahan Wis. untuk melebarkan kawasan bebas sampah Ya, ini. ya, ya. Jadi kalau di Kebun Pisang bicaranya sekarang bukan lagi 1 RW, tapi sudah 1 kelurahan. 1 kelurahan. Gitu. Ih, mantap. Kurang lebih data terakhir bulan Juli itu sampah organik yang tidak dibuang ke TPS TPA untuk 1 kelurahan kurang lebih 6 ton Berkurangnya. berkurangnya karena tidak dibuang ke TPA Iya, karena diolah di wilayah dan diolah betul. Kota Bandung. Betul. Nah itu untuk sampah organiknya. Ada juga sampah anorganik Iya. yang punya nilai ekonomi Betul. seperti gelas, Botol, botol plastik, gitu ya. ya. Nah itu
kita sudah punya bank sampah dari tahun 2015. Oh langsung itu bikin bank sampahnya Bikin Pak bank 2015. sampah. Karena di kawasan bebas sampah ada konsepnya bank sampah juga, ada bank sampah dan sedekah sampah. Sedekah sampah. Ya, warga yang tidak menabung di bank sampah, tapi dia sudah memilah sampah, dia sedekahkan sampahnya kepada siapa? Bisa kepada petugas sampah yang mengambil residu, Ya. atau langsung bersedekah ke bank sampah, atau bersedekah ke tetangganya yang menabung di bank sampah. Oh iya, iya. Jadi kita kurang lebih sudah hampir 150 nasabah. Wih, Karena bukan warga RW kita aja yang ikut nabung jadi di yang kita. dari luar boleh Pak Ya, kesini Pak? Betul, dari beberapa RW ada yang ikut nabung. Ya, nabung. ya, ya. Nah ini biasanya tabungannya diambilnya seminggu sebelum lebaran. Per kilo berapa Pak? Per kilo kalau Yang, dari warga kita flat aja, karena dari warga itu sampahnya masih campur. Oh campur. Kayak botol masih berwarna Ya. gitu. Oh, jadi belum terpilah ya si Belum. plastiknya, Belum, botolnya, ya, labelnya, labelnya, tutupnya. betul. Nah ini nanti sama KSM ini dipilah di sini di bank sampah, yang bening-bening tutupnya, tinggal nanti residu tuh labelnya residu. Ya, Kalau residu. kita lagi rajin dibikinlah ekobrik ya, 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 dimasuk-masukin ya. Betul, buat ya, botol ekobrik, ya. gitu. Tapi kalau lagi enggak ya itulah yang akhirnya terbuang tuh cuma residu saja. Karena sampah itu jenisnya yang harus dipilah itu adalah organik, anorganik, residu dan B3. Ya. Nah sementara jangankan 4, kita milah Dua 2 aja ini udah aja. ogah-ogahan ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah warga Cibunut kurang lebih sudah 80% sudah memilah sampah, warga RW kita Iya, aja. iya. Sisanya kenapa belum 100%? Karena ada pendatang yang notabene adalah punten anak kos. Oh iya, Ya, nah itu yang, gimana tuh Pak di anak- edukasinya? Edukasinya tapi mereka kadang-kadang susah juga, kadang pulangnya malam, Betul. pagi-pagi sudah berangkat. Iya. Tapi hasil penelusuran, mereka kebanyakan makannya malah di luar gitu. Oh, iya, iya. Jadi ya 80% warga kita sudah memilah sampah. Kira-kira total ada berapa rumah Pak yang teredukasi untuk pemilahan sampah? Semua sudah teredukasi kurang lebih 300 rumah. 300 rumah. 550 kepala keluarga, Ya. 2.000 jiwa dari 10 RT. Ya, 2.000 jiwa dan itu bisa mengurangi sampah berapa ton tadi Pak? Organiknya untuk RW kita saja kurang lebih 3 ton 3 per ton. bulan. Per bulan loh, bulannya. 3 ton ya. Anorganiknya yang warga nabung di bank sampah, Ya. catatan hari bulan kemarin Juli adalah 778 kilo Wih, yang sudah tidak dibuang ke TPS TPA. TPS TPA. Karena itu sudah jadi milik warga, Iya, iya. tabungan warga gitu. Dan jadi uang Pak. Uang, Betul, karena bank sampah ya. Iya, betul, Ya. betul. Gini Pak, ini sebuah apa ya? Ini masalah yang cukup krusial Pak ya. Jadi daerah sini tuh luar biasa banget bisa mengurangi 3 ton lebih ya Pak ya. Nah ini gimana sih Pak cara memotivasi daerah lain supaya seperti Cibunut berwarna terkait lingkungannya? Ya. Fokusnya nih Pak. Jadi di DLH itu, ya alhamdulillah saya juga kebetulan menjadi tenaga harian lepas DLH. Oh oke. Begitu jadi RW, Cibunut dalam 2 tahun sudah berubah. Nah, ada reward juga, termasuk untuk saya mungkin pribadi. Rewardnya satu, direkrut menjadi tenaga harian lapangan Iya. lepas ya di DLH. Reward kedua, saya diberangkatkan ke Jepang untuk belajar, belajar Tentang lingkungan tentang Pak. lingkungan, tentang pemilahan pengolahan Iya. sampah. Diberangkatkan juga ke Singapura pada tahun 2018. Pada tahun 2018 juga Cibunut ikut lomba pengelolaan sampah tingkat Jawa Barat yang diadakan oleh BBWS PUPR. Iya. Alhamdulillah juara pertama, gitu, juara pertama. Nah ini kan buat kita anugerah gitu Iya ya. betul. Jadi memang kita harus berbuat baik. Menurut orang baik, Cibunut sudah berbuat baik, berbuat kebaikan, orang-orang sudah berbuat kebaikan, memberi contoh gitu Iya. ya. Nah ini DLH juga punya tenaga-tenaga edukator yang disebar ke seluruh kota Bandung untuk mengedukasi wilayah mana. Jadi karena programnya program Pak Wali Kota, program unggulan ini adalah Kang Pisman, Buruan Sae, Iya. Stunting dan ODF. Oke. Nah ini program unggulan Pak Wali Kota ya, almarhum Mang Oded gitu. Mang Oded, iya. Nah ini kan harus masif, harus terus berjalan. Supaya Cibunut saja bisa mengurangi sampah organiknya 3 ton Ya, sebulan. sebulan ya. Coba kalau dari kurang lebih 1.581 RW Kota Bandung melakukan hal yang itu. sama, kan berarti makin banyak Iya. berkurang Betul. sampah yang dibuang ke TPA itu. Maksudnya seperti itu. Jadi harapannya ya semua bisa ikut program ini gitu. Bapak suka ini gak sih kayak ngasih pelatihan ke setiap daerah gitu gak sih?
Ya alhamdulillah karena sudah ditunjuk menjadi salah satu tim edukator Dinas Lingkungan Hidup Bandung. Insya Allah saya juga selalu ada yang mengundang menjadi narasumber untuk menjelaskan, sosialisasikan program ini gitu. Ya. Karena ini menarik banget loh, serius Pak. Pas tahu 3 ton sebulan, wah luar biasa pengurangannya ya. Dan kita data ada komplit gitu. Ya. Tadi Bapak cerita tentang menampung air hujan nih Pak. Kita beralih sedikit dari sampah ke air hujan. Data membuktikan bahwa air tanah itu semakin berkurang karena tereksploitasi ya Pak ya. Betul. Nah, salah satu program di sini nih yaitu menampung air hujan. Coba ceritain Pak kayak gimana? Ya, jadi Cibunut dari kawasan bebas sampah bermetamorfosis menjadi kampung proklim. Proklim apa tuh, Program Pak? Kampung Iklim tingkat nasional. Program Kampung Iklim tingkat nasional. Dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Kita alhamdulillah sudah dapat apresiasi tingkat madya dan utama. Nah, di proklim itu indikatornya lebih banyak. Jadi terutama data-data. Kalau saya membuat pohon-pohon gantung ini, pot-pot gantung ini, harus ada jumlah nilai jumlahnya harus jelas, harus ada datanya. Ya. Jangan sampai Pak RW dengan pengurus RW dengan KSM menanam pohon, membuat pot ini tidak punya data. Nah, di sini ada data. Jadi di proklim itu salah satu adalah konservasi air juga. Di sini banyak biopori, ya dengan program dulu 1 juta biopori. Ya. Di sini kurang lebih ada ratusan biopori. Kemarin kita dapat lagi hadiah dari Pak Kadis DSD-ABM untuk drum porinya lebih besar, lebih banyak air yang terserap tertampungnya di kawasan. Nah, kalau rainwater harvesting namanya ini adalah pemanfaatan rainwater harvesting ya, pemanfaatan air hujan. Jadi selama ini kita air hujan tuh langsung ke sungai saja ya, karena sudah tidak ada penyerapan, sudah tidak ada pemanfaatan. Minimal kita meskipun tidak besar, tidak banyak yang menyerap, tapi ada yang diserap. Sama halnya dengan sampah. Kalau semua kita lakukan seluruh RW di Kota Bandung, banyak air yang terserap. Ini dari talang warga, dari rumah warga, ditampung dulu dalam 1 tong. Nah, tong ini nanti sekedar untuk cuci tangan, sekedar untuk menyiram tanaman, bisa dimanfaatkan air itu. Dan di bawahnya ada biopori. Begitu kita mencuci tangan, airnya diserap lagi sama biopori. Nah, tidak langsung ke sungai. Ya, Pak? Iya. Seperti halnya air cucian beras. Kita kan air cucian beras selama ini banyak terbuang percuma. Kita edukasi ke warga. Mencuci beras itu harus ditampung dulu. Ya. Nah, air cucian beras sama kita selalu dibikin pupuk organik cair. Dibikin mol gitu ya. Nah, itu salah satu pemanfaatan. Itu di program Kampung Iklim. Jadi di program Kampung Iklim lebih ke segalanya by data. Harus data. Makanya jadilah kita punya buku profil RW. Nanti boleh dilihat buku profil RW-nya. Segala data apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di Cibunut ada datanya. Lengkap ya. Lengkap. Tinggal kita update. Karena itu tahun 2019. Kita mau update. Kalau 2019 pencapaian organik baru sekedar 500 kilo. Sekarang sudah 3 ton lebih. Kan itu ada pencapaian. Betul. Itu harus diupdate gitu. Kedepannya nih Pak, inovasi apa sih yang akan dilakukan sama Cibunut Berwarna? Ya, inovasi tetap Cibunut Berwarna harus dijaga karena sudah menjadi mark ya, sudah menjadi cirinya ya, sebagai ciri khas Cibunutnya. Itu tetap dijaga Cibunut Berwarnanya. Pengelolaan sampah kita lebarkan lagi kawasannya nanti dari 1 RW, 1 kelurahan bisa jadi 1 kecamatan. Ya, supaya semua bisa mengurangi sampahnya dari sumber. Harapannya seperti itu tentunya. Ya. Pak, tadi beberapa kali nih dengar oh darling, my darling nih. Singkatannya apa sih Pak itu ya? Jadi kita punya KSM, saya buat KSM Kelompok Swadaya Masyarakat. Nah, Kelompok Swadaya Masyarakat ini adalah mitra RW. Jadi tidak berada di dalam struktur organisasi RW. Sebagai mitra RW. Supaya nanti siapapun RW-nya, si KSM Oh Darling ini tetap ada bergerak terus untuk wilayah, untuk lingkungan. Nah itu ya salah satunya kita buat KSM Oh Darling. Jadi apa tuh Pak Oh Darling? Oh Darling tuh kalau buat kami, Teteh. Apa? Teteh siapa namanya? Teh Sani. Teh Sani. Kalau buat saya Teh Sani itu datang ke sini sebagai Oh Darling. Apa tuh Pak? Orang hebat sadar lingkungan. Orang hebat sadar lingkungan. Iya. Kalau pemimpinnya, pengurusnya sudah Oh Darling, masyarakatnya harus my darling. Masyarakat sadar lingkungan. Itu tetap harus berkolaborasi, harus terintegrasi semuanya. RT, RW,
dengan stakeholdernya, dengan kelurahan, dengan kecamatan, dengan dinas, dengan kota, harus berkolaborasi. Makanya muncullah tagline kita, the power of collaboration. Kekuatan kita adalah berkolaborasi. Saya selalu terbuka dengan siapapun. Gitu. Jadi semoga ada orderling di banyak daerah, Pak ya. Nah, harapan seperti itu. Cibunut Berwarna ini bisa jadi kawasan wisata kah buat orang luar yang mau datang ke sini? Ya, sebetulnya saya agak minder, agak malu kalau disebut Kenapa minder, desa wisata Pak? gitu ya. Tapi notabene nyatanya tim Disbudpar Kota Bandung dan Disbudpar Jawa Barat sudah memberi label ke kita kampung salah satu destinasi wisata. Karena ada apa? Ada atraksi mural, ada tempat edukasi wisata, pengelolaan sampah, dan ada pemberdayaan masyarakat. Nah, Pak RW itu penting. Pak RW jangan minder katanya. Tidak banyak yang bisa menciptakan kampung seperti ini ya, mengedukasi, memberdayakan masyarakatnya. Jadi ada pemberdayaan masyarakat di sini. Ini salah satu, ada wisata di sini, ada wisata edukasi, wisata atraksinya, wisata mural yang tetap sama kita, sama pemuda. Mural ini harus dipertahankan. Kita nanti bergerak lagi. Itu. Jadi alhamdulillah sudah ditunjuk sebagai salah satu. Kalau kemarin dari TIC dari Disbudpar Cibunut rekomendasi untuk G20 untuk kunjungan gitu. Jadi Pak ke sini, Pak. Ya alhamdulillah kan kalau melihat kunjungan dari tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah berhenti. Selalu ada, Pak ya? Selalu ada. Apakah itu memang berkunjung untuk selfie ya? Apakah karena kita salah satu kolaborasi juga dengan ada 2 komunitas walking tour. Komunitas pejalan kaki. Saya pernah ikutan, Pak. Waktu itu ke daerah Asia Afrika. Nah, ke sini belum nih. Belum. Nah, itu cerita Bandung sama Bandung Good Guide. Ya, betul. salah duanya itu ya. Ada 2 yang selalu meminta saya untuk mengedukasi para walking tournya. Nah, itu ya alhamdulillah. Ya orang yang tadinya tidak tahu bisa jadi tahu kan. Mereka akhirnya merasa, ya alhamdulillah selama ini mereka merasa RW saya terinspirasi. Tadinya nggak percayalah ada kampung bisa mengolah sampahnya sendiri ya, dengan swadaya masyarakat, dengan mandiri. Tapi setelah datang ke sini mereka alhamdulillah dapat ilmu gitu. Nah itu mungkin lebih bermanfaat gitu. Untuk orang banyak ya. Pak terakhir nih closing statement dan harapan untuk Sobat Citarum terkait lingkungan, sampah ataupun apa sih hal yang ingin Bapak sampaikan untuk wargi Jabar dan Sobat Citarum? Mangga Pak. Jadi kunci ya. Ngonci ya, ngobrolin Cibunut dan Citarum. Ya. Jadi harapannya ke depan mudah-mudahan kita, khususnya Cibunut bisa terus konsisten ya. Konsisten dalam artian konsisten menginspirasi terus ya, tidak pernah berhenti. Kenapa ngurusin lingkungan, kenapa ngurusin sampahnya? Karena yang paling krusial adalah sampahnya ya. Padahal dari sampah bisa jadi berkah. Betul. Dari sampah bisa jadi uang. Kalau buat saya, dulu sampah sekarang berkah. Dulu sampah sekarang rupiah. Dulu sampah menjijikan, sekarang sampah menjanjikan. Dulu sampah membahayakan, sekarang sampah membahagiakan. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Itu quote of the day quote banget Bapak. Itulah gitu. Jadi ayo mari sama-sama ya kita bersama-sama jaga lingkungan. Karena kalau lingkungan sehat, tentu warganya juga bakal sehat gitu. Karena lingkungan itu mencerminkan warganya Pak ya. Betul. Dan lingkungan seperti ini warganya pun akan terlihat seperti apa, betul Pak ya. Betul. Bapak hatur nuhun pisan obrolan kita hari ini. Alhamdulillah. Seru pisan Pak ya, dan banyak sekali inspirasi untuk Sobat Citarum. Alhamdulillah. Nanti insya Allah mungkin kita akan silaturahmi lagi Pak ya, membawa lebih banyak masyarakat biar semakin tahu, oh Cibunut tuh kayak gini, keren pisan. Ya. Insya Allah mangga hatur nuhun. Siap. Sobat Citarum, hatur nuhun sudah mendengarkan Ngobrolin Citarum. Kita akan ngobrol dengan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.